Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Farahayun, mahasiswi Keperawatan Stikeseza Saintika Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP dalam tindakan hukna. Sebelumnya kita juga harus mengetahui yaitu anatomi, definisi, tujuan, indikasi, dan kontraindikasi dari hukna. Nah, hukna ini terbagi menjadi dua, yaitu hukna tinggi dan hukna rendah. Hukna tinggi yaitu menggunakan kanula usus dan hukna rendah menggunakan kanula rekti. Nah, langsung saja kita melakukan tindakan sesuai dengan SOP, yaitu pertama kita mempersiapkan alat, yaitu irigator lengkap dengan selang rektal dengan ukuran untuk dewasa nomor 22 sampai 30 dan untuk anak-anak nomor 12 sampai 18. Lalu kita siapkan juga cairan atau larutan hangat untuk dewasa yaitu 700 sampai 1000 ml dengan suhu 40 sampai 5,43 derajat. Lalu untuk anak-anak itu ada bayi itu kita menyediakan 150 sampai 250 ml. Nah, untuk anak usia sekolah yaitu 300 sampai 500 ml dan untuk remaja itu 500 sampai 700 ml. Dan kita juga menyiapkan yaitu wadah hukna, lalu vaselin atau jelly, lalu klem, termometer, selimut mandi, kertas toilet, dan pispot. Dan kita juga harus menyiapkan yaitu tiang intravena. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada tahap kerja, yaitu pertama kita mengucapkan salam terapeutik terlebih dahulu, lalu kita memperkenalkan diri dan memberitahukan tujuan kita kepada pasien. Lalu kita menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dan kita melakukan kontrak waktu dengan pasien. Setelah itu kita tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Lalu kita cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, tutup klem pengatur, lalu kita siapkan larutan hangat dan periksa suhu larutan dengan menggunakan termometer air. Dan kita juga bisa meneteskan pada pergelangan tangan atau di atas kulit untuk mengetahui suhu dari larutan yang akan kita berikan. Lalu kita bilas wadah hukna tersebut, isi dengan larutan, lalu kita lepaskan klem dan biarkan larutan keluar sampai tidak ada udara. Lalu bantu pasien untuk posisi miring. Nah, untuk hukna rendah itu posisi miring kiri dan untuk hukna tinggi itu posisi miring kanan. Lalu kita pasang pengalas di bawah bokong pasien dan kita dekatkan pispot di dekat tempat tidur pasien. Lalu kita cuci tangan dan gunakan handscoon. Selanjutnya kita tutupi dengan selimut ekstremitas bawah pasien. Lalu kita berikan pelumas 3 sampai 4 cm pada ujung selang rektal dengan menggunakan jeli. Lalu dengan perlahan kita regangkan bokong pasien dan instruksikan pasien untuk rileks dan menghembuskan napas perlahan melalui mulut. Lalu kita masukkan ujung selang rektal secara perlahan dengan mengarahkannya ke ambulitus pasien dengan panjang 7,4 sampai 10 cm itu untuk orang dewasa. Nah, untuk anak-anak 5 sampai 7,5 cm dan untuk bayi yaitu 2,5 sampai 3,25 cm. Lalu kita tarik selang apabila ditemukan obstruksi. Nah, lalu kita buka klem pengatur dan biarkan larutan masuk dengan perlahan dengan wadah setinggi pinggul pasien. Lalu kita naikkan wadah secara perlahan sampai pada ketinggian di atas anus. Nah, 30 sampai 45 cm itu untuk ketinggian hukna tinggi, 30 cm itu untuk hukna rendah.
dan 7,5 cm itu untuk bayi. Dan waktu pengaliran yaitu sesuai dengan pemberian volume larutan, misalnya yaitu 1 liter dalam 1 menit. Lalu selanjutnya kita tutup klem selang setelah semua larutan dialirkan. Lalu kita letakkan lapisan tisu di sekitar selang anus dan dengan perlahan kita tarik selang tersebut. Lalu kita jelaskan pada pasien bahwa perasaan distensi abdominal itu normal. Lalu kita minta pasien untuk menahan larutan selama mungkin saat pasien berbaring di tempat tidur. Nah, lalu kita bereskan alat, lalu kita lepaskan sarung tangan, dan selanjutnya kita bantu pasien jika pasien ingin ke kamar mandi, dan apabila pasien tidak dapat atau tidak mau ke kamar mandi, kita bisa membantu pasien dengan menggunakan pispot. Selanjutnya yaitu kita cuci tangan dan lakukan dokumentasi. Terima kasih.